Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ya, bagaimana kabarnya anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillah, ya, mudah-mudahan kalian dan keluarga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ya, baiklah anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, berjumpa kembali di mata pelajaran tematik kelas 4. Ya, kita masih membahas tema 4, berbagai pekerjaan. Di subtema yang kedua, yaitu tentang pekerjaan di sekitarku, ya, kita akan masuk ke pembelajaran yang kelima. Ya, namun sebelum kita masuk ke pembelajaran yang lebih jauh, alangkah baiknya mari kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dalam pembelajaran ini, ya, mendapatkan kelancaran dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, berdoa dimulai, Robbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Ya Allah, tambahkanlah ilmu yang bermanfaat untukku dan luaskanlah pemahamanku. Amin ya robbal alamin. Ya, baiklah anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pembelajaran yang kelima kita akan membahas muatan pelajaran IPS. Ya, kira-kira apa saja yang dibahas? Ya, kita akan menjelaskan hasil identifikasi tentang kegiatan ekonomi dan berbagai pekerjaan yang terkait di lingkungan sekitar. Ya, baiklah, untuk mengefektifkan waktu, mari kita bahas bersama-sama. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa yang di antara kalian yang suka makan ikan? Dan ikan apa saja yang kalian sukai? Ya, tahukah kalian bagaimana ikan hasil tangkapan nelayan bisa kita makan? Apakah tiba-tiba ikan tersebut bisa ada di hadapan kalian? Tentu tidak, ya. Ada proses panjang yang dilaluinya hingga ikan tersebut sampai di hadapan kalian. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ya, perhatikan gambar berikut ini. Ya, awalnya ikan ditangkap oleh nelayan. Ya, kemudian ikan tersebut dibawa ke tempat pelelangan ikan. Ya, di tempat pelelangan ikan ini, ikan hasil tangkapan nelayan ini dibeli oleh pedagang besar atau yang disebut dengan tengkulak. Ya, kemudian oleh pedagang besar dibawa ke pasar-pasar lain untuk dijual kepada pedagang kecil. Ya. Di pasar inilah para pedagang kecil langsung berinteraksi dengan para konsumen yang membeli ikan untuk dimasak. Ya, setelah dibeli, ikan tersebut dimasak dan siap untuk dihidangkan dan disantap. Ya, itulah beberapa proses, ya, dari mulai produksi, distribusi, ya, sampai kita bisa menikmati atau mengkonsumsinya. Ya, namun sebelum kita masuk ke pelajaran selanjutnya, ya, di sini ada evaluasi atau mengisi pertanyaan berdasarkan bagan proses di atas, ya. Berdasarkan bagan proses di atas, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, apa jenis kegiatan ekonomi pada gambar A? Ya, jawabannya produksi. Kemudian pertanyaan kedua, apa jenis barang yang diperjualbelikan? Ya, kita sudah tahu, yaitu ikan. Kemudian pertanyaan ketiga, apa jenis-jenis pekerjaan
yang terlibat pada kegiatan di gambar B dan gambar C. Ya, pada gambar B ya kita lihat pedagang besar atau tengkulak, nah ada juga kurir. Kemudian di gambar C ya kegiatan yang terlibat adalah ada pedagang kecil. Kemudian pertanyaan yang keempat, gambar manakah yang menunjukkan kegiatan distribusi? Ya, mengapa demikian? Ya, jawabannya adalah terdapat pada gambar B. Karena ada proses penyaluran produk atau barang dari produsen ke konsumen. Kemudian pertanyaan kelima, sumber daya alam apa saja yang dimanfaatkan pada proses kegiatan ekonomi tersebut? Yaitu sumber daya alam laut. Kemudian pertanyaan yang terakhir atau yang keenam, buatlah ringkasan proses distribusi ikan dari nelayan hingga ke konsumen. Ya, tadi sudah kita bahas. Ya, sekarang kita akan bahas kembali. Jawaban nomor 6. Awalnya ikan ditangkap oleh nelayan, kemudian ikan tersebut dibawa ke tempat pelelangan ikan. Di tempat pelelangan ikan ini, ikan hasil tangkapan nelayan dibeli oleh pedagang besar atau disebut juga tengkulak. Oleh pedagang besar ini dibawa ke pasar-pasar lain untuk dijual kepada para pedagang kecil. Di pasar inilah para pedagang kecil langsung berinteraksi dengan para konsumen yang membeli ikan untuk dimasak. Setelah dibeli, ikan tersebut dimasak dan dihidangkan sebagai makanan. Itu adalah jawaban yang keenam. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan materi. Ya, kegiatan jual beli yang dilakukan oleh pemilik barang dan pembeli barang dikenal dengan istilah kegiatan ekonomi. Nah, sekarang saya tanya, siapa yang masih ingat kegiatan ekonomi? Ya, apa saja ya? Ya, baik, mari kita sama-sama ingat-ingat kembali kegiatan ekonomi. Ada 3 jenis, yaitu ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Ya, mari kita bahas satu persatu. Dari sini ada kegiatan ekonomi meliputi yang pertama ada produksi, yang kedua ada distribusi, dan yang ketiga ada konsumsi. Nah, kita lihat apa sih produksi itu? Ya, produksi yaitu kegiatan yang menghasilkan suatu produk baik berupa barang maupun jasa. Ya, sedangkan orang yang melakukan produksi disebut produsen. Kemudian ada distribusi, yaitu kegiatan menyalurkan produk dari produsen ke konsumen, dan orang yang melakukan distribusi disebut distributor. Dan yang ketiga ada konsumsi, yaitu kegiatan menggunakan atau memakai atau memakan suatu produk. Ya, dan orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Ya, baiklah anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam setiap kegiatan ekonomi tersebut terdapat berbagai macam pekerjaan. Ya, dari mulai produksi atau menghasilkan ikan hingga pada saat akan mengkonsumsi ikan tersebut, ada berbagai macam pekerjaan yang terlibat di sana. Ya, kita akan bahas satu persatu. Pada kegiatan produksi, ya, ikan ditangkap oleh nelayan. Lalu pada kegiatan distribusi, ya, ikan dibawa ke pelelangan ikan. Ya, kemudian ikan dijual kepada pedagang besar, lalu dibawa ke pasar-pasar, baik pasar tradisional maupun pasar modern. Ya, ikan dibawa ke pedagang kecil oleh pedagang besar dan supir. Ya, hingga ikan tersebut dijual oleh pedagang kepada konsumen. Ya, ikan dijual oleh pedagang di pasar kepada konsumen. Ya,
Sedangkan pada kegiatan konsumsi terjadi pengolahan ikan yaitu dengan cara memasak ikan hingga matang ya. Siapa yang masak? Itu tukang masak atau koki. Nah, kemudian kita di sini pada saat menangkap ikan, ya pekerjaan yang terlibat di sana adalah nelayan. Lalu pada saat pelelangan ikan atau pekerjaan yang ada pada pedang besar atau tengkulak, ya itulah pekerjaannya. Kemudian ya bisa juga ada sopir, ada juga kurir di sana. Ya, bisa juga ada pekerjaan yang lain. Kemudian pada kegiatan distribusi di pasar-pasar tradisional dan modern melibatkan pedagang kecil atau pedagang tradisional. Sedangkan menjelang konsumsi ikan ada juru masak yang berperan mengolah ikan tersebut. Nah, itulah kegiatan ekonomi dan berbagai pekerjaan yang terlibat di dalamnya. Ya, kemudian kita akan lanjutkan. Kegiatan ekonomi memiliki proses yang sangat panjang dari mulai kegiatan produksi, distribusi hingga konsumsi. Mengapa proses panjang tersebut harus dilalui? Apa sih tujuannya? Ya, tujuan kegiatan ekonomi adalah untuk memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari, dan tujuan kegiatan ekonomi dapat terwujud melalui kerjasama seluruh pelaku ekonomi. Oleh karena itu, kerjasama antara produsen, distributor, dan konsumen berperan penting dalam kegiatan ekonomi. Jika salah satu pelaku ekonomi memainkan peran kurang baik, maka tujuan tersebut tidak akan tercapai. Ya, baiklah anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu saja yang dapat Ustaz sampaikan di pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali ada kekurangan atau ada khilafan ataupun ada kata-kata yang kurang berkenan. Yang mudah-mudahan kalian dapat memahaminya apa yang tadi Ustaz sampaikan, dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Barakallahu fikum. Ya, baiklah, mari kita sama-sama tutup pembelajaran ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.